Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anawati, kelas B kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gross dan net benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil atau output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai C atau cost, sedangkan output yang dihasilkan dinotasikan sebagai B atau benefit. Adapun rumus dari gross benefit cost ratio seperti yang Anda lihat di samping, bahwa gross benefit cost ratio sama dengan sigma present value positif dibagi dengan sigma present value negatif. Baik, selanjutnya yaitu net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio merupakan nilai manfaat yang bisa didapatkan dari proyek atau usaha setiap kita mengeluarkan biaya sebesar Rp1 untuk proyek atau usaha tersebut. Net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara NPV positif dengan NPV negatif. Nilai net benefit cost ratio memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka berarti proyek layak dijalankan secara finansial. Yang kedua, net benefit cost ratio sama dengan 1. Hal ini berarti proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point. Yang ketiga, net benefit cost ratio kurang dari 1, maka berarti proyek tersebut tidak layak dijalankan secara finansial. Adapun rumus dari net benefit cost ratio seperti yang Anda lihat pada layar, bahwa rumus net benefit cost ratio sama dengan sigma present value dari net benefit atau penerimaan dibagi dengan sigma present value dari investasi atau pengeluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Besek Kalsum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan penyelesaian kasus untuk mencari gross BC ratio. Adapun tahapan penyelesaian untuk gross BC ratio yang pertama adalah harus ditentukan terlebih dahulu present value atau VV dari benefit atau penerimaan. Selanjutnya adalah menentukan present value dari initial investasi atau cost. Kemudian selanjutnya dimasukkan langsung ke dalam rumus. Untuk indikator atau kriteria gross BC ratio dapat dilihat jika gross BC di atas 1, maka proyek layak atau go untuk dilaksanakan. Selanjutnya, jika gross BC tersebut sama dengan 1, maka proyek tersebut berada dalam keadaan break even point. Jika gross BC rasionya kurang dari 1, maka proyek tidak layak atau not go untuk dilaksanakan. Dari contoh kasus tersebut didapatkan penyelesaian di mana kita membutuhkan informasi mengenai present value dari cost dan present value dari benefit. Untuk memperoleh present value dari cost didapatkan dengan mengalihkan total cost dengan diskon faktor. Diskon faktor pada kasus ini yaitu 5%, sedangkan total cost-nya adalah 451.750.000. Diskon faktor 5% pada tahun ke-0 didapatkan 1, kemudian pada tahun pertama didapatkan 0,95, pada tahun kedua 0,90, pada tahun ketiga 0,86, pada tahun keempat 0,82, pada tahun kelima 0,78, dan pada tahun terakhir 0,74. Sehingga sementara total cost yang diperoleh yaitu 451.750.000 pada tahun ke-0 dan pada tahun pertama sampai ke-6 sebesar 0. Sehingga hasil present value cost dengan mengalihkan 451.750.000 dengan dikali 1 menghasilkan 451.750.000. Untuk present value benefit didapatkan dengan mengalihkan benefit dikali dengan diskon faktor, di mana pada kasus ini didapatkan pada tahun pertama senilai 0, pada tahun kedua senilai Rp95.238.095, pada tahun kedua adalah Rp90.702.948, pada tahun ketiga Rp86.383.760, pada tahun keempat Rp82.270.247, pada tahun kelima Rp74.352.617, dan pada tahun ke-6 yaitu tahun terakhir sebesar Rp74.621.540. Kemudian selanjutnya present value dari benefit ini setiap tahunnya ditotalkan sehingga didapatkan hasil Rp507.569.207.
Untuk mendapatkan gross BC, selanjutnya dengan rumus present value total benefit dibagi dengan present value total cost, sehingga hasilnya 507.569.207 rupiah dibagi dengan 451.750.000 mendapatkan hasil 1,123. Gross BC ini di atas 1, berarti proyek dari kasus tersebut layak atau go untuk dilaksanakan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Lutfiana Ulfa akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tahapan penyelesaian dari net BC ratio. Adapun tahap penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan net benefit positif atau present value dari net benefit penerimaan. Kemudian yang kedua, menentukan net benefit negatif atau present value dari investasi atau pengeluaran. Kemudian yang ketiga, memasukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Dari soal kasus tersebut, maka untuk mendapatkan net BC ratio diperlukan informasi terkait dengan net benefit positif dan net benefit negatif, di mana pada kasus tersebut total cost-nya yaitu 451.750.000. Kemudian benefitnya yaitu 100 juta per tahun dan diskon faktor dari kasus tersebut sebesar 5% sehingga diperoleh pada tahun 0 yaitu 1,00, tahun pertama 0,95, tahun kedua 0,90, tahun ketiga 0,86, tahun keempat 0,82, tahun kelima 0,78, dan tahun keenam yaitu 0,74. Kemudian diperoleh present value dengan cara mengalihkan net benefit dengan diskon faktor setiap tahunnya, di mana present value negatif atau net benefit negatif sebesar 451.750.000 pada tahun ke-0. Kemudian diperoleh present value positif atau net benefit positif pada tahun pertama yaitu 95.238.095 rupiah. Tahun kedua yaitu 90.702.948 rupiah. Tahun ketiga 86.383.760 rupiah. Tahun keempat 82.270.247 rupiah. Tahun kelima 78.352.617 rupiah. Kemudian tahun ke-6 yaitu 74.621.540 rupiah. Sehingga hasil total dari net benefitnya adalah 507.569.207 rupiah. Nah, setelah memperoleh informasi-informasi tersebut, kita dapat menyelesaikan rumus dari net BC ratio dengan cara net benefit positif dibagi dengan net benefit negatif, di mana nilai dari net benefit positif yaitu 507.569.207 rupiah dibagi dengan net benefit negatif sebesar 451.750.000, di mana menghasilkan ataupun diperoleh nilai sebesar 1,123. Nah, hasil dari net benefit tersebut sama dengan gross BC. Mengapa demikian? Ini dikarenakan net benefit proyek ini sama dengan gross benefitnya. Jadi net benefit sama dengan gross benefit. Nah, apakah proyek tersebut layak atau tidak dijalankan? Ya, proyek tersebut layak dijalankan karena hasil dari net BC tersebut yaitu lebih dari 1, yang artinya proyek tersebut dapat dijalankan. Baik, itulah penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.